Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hepas Rahmat Ramadan, biasa dipanggil Hepas dengan NPM 2022199. Baik, kali ini saya akan menyelesaikan tugas manajemen investasi portofolio, yaitu bagaimana cara memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risikonya. Baik, kali ini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu memahami pola pikir investasi sebagai pemula. Kemudian pertama, sebelum memulai investasi, Anda harus terlebih dahulu memahami tujuan dari aktivitas investasi Anda. Setiap orang memiliki tujuan investasi yang berbeda-beda, dan ini nantinya mempengaruhi keputusan dalam memilih jenis-jenis investasi. Meski berbeda, pada dasarnya tiga tujuan utama dalam berinvestasi: keamanan. Tidak ada investor yang ingin merugi, karena itu faktor keamanan sangat penting dalam keputusan jenis-jenis investasi. Jika tujuan utama Anda berinvestasi lebih untuk menjamin keamanan masa depan, maka idealnya jenis-jenis yang dipilih nantinya memang nilai risiko yang sangat rendah atau dijamin pengembaliannya oleh pemerintah. Penghasilan investor yang memiliki tujuan mendapat penghasilan ekstra melalui investasi, idenya memilih ide-ide investasi yang sifatnya stabil. Daya tahan risiko juga ditingkatkan agar hasil investasi yang dapat inflasi, misalnya kombinasi antara reksadana, saham berdividen, atau depositor dalam susunan portofolio investasi. Kemudian pertumbuhan yang dimaksud dengan growth adalah mengembangkan modal awal hingga berkali-kali. Capital growth, jika tujuan investasi Anda lebih ke pengembangan modal awal, maka jenis-jenis investasinya bisa mengarah ke jenis aset tetap, misalnya properti, emas, dan lain sebagainya. Apakah seorang boleh memiliki lebih dari satu investasi? Sebenarnya boleh-boleh saja, karena dari awal memulai investasi Anda condong pada satu tujuan tertentu, sedangkan tujuan yang lainnya bersifat tambahan, misalnya 75% untuk keamanan, 15% untuk pendapatan, dan 10% untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua itu pilihan jenis-jenis investasi dan cara bagi pemula. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan investasi pasti berbeda-beda, namun sebagai investor idealnya terlebih dahulu membangun portofolio dengan jenis-jenis investasi yang bersifat aman dan risiko rendah. Kemudian secara umum ada beberapa jenis reksadana yang dikenal juga masyarakat, yaitu reksadana pasar, reksadana pendapatan tetap, dan dana campuran, dan reksadana indeks. Seluruh pengelolaan reksadana umumnya tergolong aman karena telah diserahkan kepada ahlinya, yaitu manajer investasi yang ditunjuk. Jenis-jenis obligasi pada umumnya adalah obligasi pemerintah, surat utang negara, obligasi korporasi BUMN atau korporasi lainnya, dan obligasi retail dijual kepada individu melalui agen penjualan ditunjuk pemerintah. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.